beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena cinta kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berada di hari ini, dan di saat ini kita akan melaksanakan persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tata ibadah di ibadah Minggu pagi hari ini bentuk 3A. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, memulaikan ibadah ini, marilah kita memuji dan mengagungkan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan hormat serta puji-pujian kita. Kita menyanyi, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kita tahbiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Pembaru dan Pemersatu hidup kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, tema dalam peribadatan saat ini adalah kasih bukan sandiwara. Kita menyanyi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pengakuan dosa. Saudara-saudara,
Sebagai orang percaya, hendaknya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan, marilah kita mengaku dosa kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami merendahkan diri dan mengaku bahwa di hari-hari yang baru kami lewati, kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami lalai, malah kurang berani, bahkan tidak melakukan perintah dan hukum-Mu di dalam kehidupan dan tanggung jawab pelayanan kami terhadap sesama. Atas perbuatan demikian, kami sesungguhnya telah berdosa dan terhadap Tuhan dan sesama kami. Karena itu, hanya kepada Engkau sajalah kami memohon. Ampunilah dan teguhkanlah iman kami, agar dari saat ini kami dapat kembali hidup menurut perintah dan hukum-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Dia Seperti Air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan. Karena firman-Nya dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4-9 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kita sambut dengan pujian menyenangkan.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaharuan hidup yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12 yang berkata, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Kita sambut dengan pujian, "Janjimu seperti fajar." Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Di hari yang mulia ini Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita iman, inilah kami para pelayan dan jemaat yang datang beribadah kepadamu di pagi hari ini. Dengan merendahkan hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan, seraya kami memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami mohon Bapa di surga, saat ini dalam persekutuan ibadah, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalamnya kami pun rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka pada saat ini Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang bermohon kepadamu. Kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau datang dan tinggal dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Karena saat ini kami membuka lebar-lebar hati kami Tuhan, untuk kami undang Engkau masuk dan tinggal dalam hati kami. Karena saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Maka kiranya adalah Tuhan, hadirlah Engkau saat ini di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau bersabdalah Tuhan, karena kami saat ini sudah siap untuk mendengar. Bahkan kami mau belajar di dalamnya untuk dapat melakukan setiap perkataan firman-Mu. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar benar-benar kami dapat memahami dan mengerti setiap bentangan firman-Mu dan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa kami, permohonan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jadi pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing, bahkan kita para pelayan yang boleh ada di tempat ini di rumah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan. Ketika di hari ini Dia boleh menganugerahkan kehidupan yang diberkati. Anugerah kasih-Nya selalu jadi bagian kehidupan kita. Sehingga di hari ini, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, untuk mau selalu cari hadirat Tuhan dengan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari renungan kita saat ini adalah kasih bukan sandiwara. Jadi tema kita di pagi hari ini adalah kasih bukan sandiwara. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika menyebut kata sandiwara, saya teringat dengan ada sebuah lirik lagu yang mengatakan begini. Saya akan menyanyikan saat ini. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran yang berpura-pura,
Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan lagu tadi jelas menunjukkan bahwa sebagai manusia seringkali kita menjalani hidup dengan berpura-pura. Manusia ternyata senang dan sering bersandiwara dengan cara hidup masing-masing. Nah, dari bacaan yang kita baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21, sangat jelas Rasul Paulus mau menasihati jemaat di Roma agar mereka jangan hidup seperti itu. Paulus memulai nasihatnya dalam perikop ini dengan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya, saudara-saudaraku, kasih itu harus tulus dan tidak mengharapkan pamrih atau balasan. Kasih itu tidak munafik. Bagi Rasul Paulus, kasih bukan sekedar perasaan belaka, tetapi kasih harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi aksi nyata. Kasih itu bukan pasif, melainkan aktif. Dengan kata lain, Paulus sedang membicarakan tentang kasih yang sejati. Kasih yang dibicarakan adalah kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang harus ditunjukkan. Kasih yang tidak berpura-pura. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kasih agape. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ungkapan tidak berpura-pura diterjemahkan dari kata anipokritos. Kata ini berkaitan dengan topeng yang biasanya digunakan dalam pertunjukan teater Yunani kuno, Yunani Romawi kuno. Para pemain teater sering atau harus memerankan tokoh yang sangat berbeda dengan karakter mereka sehari-hari. Jadi, anipokritos adalah gambaran dari sesuatu yang berbeda yang sebenarnya. Seperti kalau orang nonton sinetron, kita akan melihat akting dari para aktor dan aktris yang memerankan tokoh-tokoh yang akan mereka perankan saat itu. Tetapi sebenarnya kehidupan mereka yang nyata tidaklah seperti yang demikian, saudaraku. Kasih yang sesungguhnya bukanlah kasih yang seperti itu. Kasih bukanlah pertunjukan. Kasih bukan sandiwara. Kasih adalah perwujudan apa yang ada di dalam hati. Lalu apa saja bukti dari kasih yang seperti itu? Kita akan lihat yang pertama, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dalam ayat 9 dari bacaan kita tadi. Kata menjauhi dalam ayat ini lebih tepat diterjemahkan dengan membenci. Artinya, kejahatan bukan hanya dijauhi, tapi harus dibenci. Jadi kita harus sungguh-sungguh membenci kejahatan dan dapat melakukan hal-hal yang baik. Dengan kata lain,
Kejahatan harus dibenci, dan perbuatan baik sudah menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari hidup kita. Karena yang pertama ini, saudaraku, dalam pengertian tentang kasih di mana kita harus menjauhi dan membenci kejahatan. Kalau dalam kehidupan kita setiap hari seringkali bertentangan dengan kata hati kita sendiri. Kenapa saya mau mengatakan bertentangan dengan kata hati nurani kita? Karena sebenarnya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan setiap hari, kita masih lebih mencintai kejahatan. Karena apa? Kita masih fokus pada kehidupan dunia. Kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita dustai. Kita masih belum bisa melepaskan kejahatan. Kalau hati kita ini tidak bisa diberi untuk Tuhan. Kalau hati kita ini tidak bisa dibuka dan mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi, kita ini manusia. Sebagian orang masih mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kata lain, kita harus selalu membenci kejahatan dan melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan, agar kehidupan kita ini benar-benar indah dan mulia di hadapannya. Dan yang kedua yang harus kita lihat adalah mengasihi sebagai saudara. Dalam ayat 10a yang kita baca tadi, dalam ayat ini kata kasih muncul 2 kali, yaitu Philadelphia atau kasih persaudaraan, dan Philostorgoi yang berarti mengasihi dengan sangat. Pengulangan semacam ini jelas bersifat menegaskan atau memberi penekanan, dalam artian bukan sekedar mengasihi, tetapi sungguh-sungguh mengasihi. Kasih persaudaraan bukan hanya dengan ucapan, tapi nyata dalam tindakan. Dalam kehidupan kita setiap hari, kadangkala hal ini juga masih sulit kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang bisa digolongkan sebagai orang yang keras tengkuk. Artinya orang-orang yang belum menyadari dengan arti sebuah kerendahan hati. Bahkan dalam lingkungan keluarga pun kita belum mampu untuk menerapkan kasih persaudaraan. Karena banyak kita jumpai dalam hidup berkeluarga, dalam hidup satu atap, kadangkala kita masih belum bisa mengasihi saudara kita dengan setulus hati. Kadangkala ada rasa marah, kadangkala ada rasa benci, kadangkala ada rasa dendam yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa hal itu dapat berada di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak pernah membuka diri dan membuka hati untuk Tuhan Yesus Kristus dan mengundang Roh Kudus untuk masuk dan tinggal dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih persaudaraan bukan hanya dalam ucapan, tapi nyata dalam tindakan. Dan yang ketiga kita lihat saling mendahului dalam memberi hormat dalam bacaan kita tadi pada ayat 10b. Ungkapan ini menunjukkan bahwa mengasihi berarti rela
menempatkan diri di bawah orang lain dan bersedia jika orang lain lebih terhormat daripadanya. Kasih yang sejati akan mendorong seseorang untuk mendukung usaha orang lain serta memberi apresiasi atas kesuksesan orang lain. Nah, saudara-saudaraku, pada hal yang ketiga ini kita akan berbicara tentang sikap yang rendah hati. Kadangkala kita sebagai manusia belum bisa mampu untuk menempatkan diri kita di bawah orang lain. Ada banyak hal seperti itu. Tidak mau kalah dalam hal apapun. Dalam kehidupan nyata, sering ada orang yang melihat orang lain maju dalam kehidupannya, sukses dalam usahanya, diberkati oleh Tuhan kehidupannya. Kadangkala orang manusia perasaan iri itu ada, sehingga sulit bagi orang manusia itu untuk memahami dan dapat menempatkan diri kita di bawah orang lain. Mungkin ada yang akan berkata, oh kiapa jo orang mesti mengalah. Biasa kan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiapa jo kong orang mesti iko-iko akang. Ada hal seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka kunci dari semua ini adalah bagaimana kita bisa memberi hati kita ini kepada Tuhan untuk dapat dibentuk oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, agar benar-benar kehidupan kita ini indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kemudian kita lihat pada bagian yang keempat, tidak kendor dalam kerajinan, dalam ayat 11 yang kita baca tadi. Nah, cara terbaik untuk menjaga kerajinan agar tidak kendor adalah kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Nah, ayat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan lebih ditekankan kepada Bapak, Ibu, Saudara, para pelayan yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, yang sudah mengaku di hadapan jemaat untuk dapat memberi diri dalam setiap pelayanan, untuk dapat mengerjakan hal-hal yang indah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kenyataan saat ini, orang kalau iko betul belum 1 tahun ada tegukan sebagai pelayan Yesus Kristus. Belum setahun orang ada mengaku di hadapan Tuhan dengan mengatakan, ya saya bersedia dengan segenap hati. Dengan lantang, dengan suara yang keras, dengan sikap badan yang tegak, orang mampu mengucapkan kata ya dengan segenap hati. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita sudah mampu melakukan setiap jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada kita? Apakah kita sudah mampu memberikan ya dengan segenap hatiku? Karena sampai saat ini banyak di antara kita pelayan yang sudah mulai kendor di ape kerajinan. Soalnya tidak lagi mempunyai roh yang menyala-nyala seperti kata firman Tuhan. So mulai ada tuh roh suam-suam kuku. Dorang bilang semulai panas-panas tai ayam. Itu tidak dapat disangka dan itu tidak dapat dipungkiri. Kenapa kita harus menyampaikan hal ini? Karena ini sekedar mengingatkan kepada kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus yang diberi amanat oleh Bapa di surga untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi penyambung lidah Allah di tengah-tengah persekutuan berjemaat. Apa yang harus kita lakukan?
Kita koreksi diri kita sendiri. Kita bertanya kepada pribadi kita, sampai di mana dan sejauh mana hal yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan untuk jemaat. Kadangkala tuh jemaat jabatannya, siapa tuh pelayan belum ada, siapa tuh dia hadir di kegiatan ibadah pengeras suara cuma kadim dan prokantor, pendamping pun majelis soalnya tidak hadir. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan mau mengintimidasi, bukan mau menghakimi, tetapi ini adalah kita bagian dari mengingatkan. Kata firman Tuhan, saling mengingatkanlah kamu dengan satu yang lain. Karena pelayanan itu bukan yang cuma milik Bapak Gembala, yang harus pontang-panting sana-sini untuk memenuhi panggilan pelayanan. Kenapa tuh pelayan ada duduk bangku kaki, ada duduk polo tangan di rumah, seolah-olah bekengnya tidak tahu bahwa dia ada tugas hari ini, ada tugas lain. Kadang-kala orang begitu, bekeng pongo jadi orang bilang, orang selupa sebenarnya itu kasih itu seperti apa. Firman Tuhan bilang, jangan torang kerajinan ini menjadi kendor, tetapi torang harus punya roh yang menyala-nyala. Karena seorang pelayan harus memiliki semangat. Semangat yang membara, bukan semangat yang padam. Dalam artian, seorang pelayan Tuhan harus rajin melakukan tugas pelayanannya. Dengan kata lain, tidak ada kata malas dalam kamus pelayanan. Torang so mengaku, torang so bilang iya Pak Tuhan, deng Pak Jemaat. Jadinya ndak ada di kamus mau bilang, kita ndak ada kesempatan, kita ndak tahu, berusaha cari tahu. Bukan gembala yang selalu siap untuk ganti torang petugas. Banyak sekarang pelayan kurang lempar batu sambunyi tangan, kurang jaga kasih gembala tuh jaga ganti selalu, itu tugas pelayanan. Nah, ini jadi pertanyaan bagi torang semua. Sampai di mana torang yang melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan? Karena yang Tuhan mau sebagai pelayan adalah ketika kita mampu memberi diri kita dan mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ini orang bicara tentang kasih. Karena orang tahu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Apakah orang mampu melakukan hal tersebut? Kalau orang menyanyi selalu tuh lagu, ku cinta Tuhan, Yesus aku cinta padamu, Yesus aku cinta padamu. Apakah orang mampu memberlakukan kata itu dalam kehidupan orang semua? Bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai anggota jemaat juga. Apakah selama ini orang mampu memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan tidak meminta harta kita untuk dibawa kepada Tuhan, karena Dia ini adalah pemilik isi dunia ini. Dia yang sudah menyediakan berkat bagi kita. Tetapi yang Dia mau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, perenungan bagi kita sebagai anggota jemaat. Di tahun 2020 ini yang kita jalani, apakah kita sudah melakukan semuanya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Karena di tahun 2020 ini sudah lama berakhir lagi. Tinggal 2 bulan, 1 bulan lebih Bapak Ibu Saudara-saudara.
dan menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita mau melakukan setia dalam pekerjaan Tuhan? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya umat juga diminta agar tetap bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan sebagai satu persekutuan mereka harus saling membantu dalam kekurangan orang-orang kudus dan mengusahakan agar selalu memberikan tumpangan. Dalam hidup bersama mereka harus merasa senasib sepenanggungan. Karena itu mereka diminta agar bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kemudian Paulus mengajak mereka agar janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Caranya adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, seperti yang kita baca dalam ayat 11 dan sampai ayat 21 tadi. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa kasih itu tidak membalas kejahatan. Mengapa? Karena di dalam kasih terkandung pengampunan. Kasih juga tidak menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah hak Allah, dan Allah sendirilah yang akan menuntut pembalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan nasihat ini dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi jemaat di Roma dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hal ini ia mengajak jemaat untuk saling mengasihi. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura. Kasih itu berlaku bagi siapa saja, di mana saja dan kapanpun. Kasih yang tidak membeda-bedakan orang atas latar belakang, suku, ras, budaya, dan agama. Dengan kata lain, kasih mencakup kehidupan manusia secara total, baik lahiriah maupun batiniah. Karena itu kasih menjadi sangat penting demi menjaga dan memelihara persekutuan jemaat. Hanya dengan saling mengasihi, jemaat dapat bertahan dalam menghadapi permasalahan yang begitu kompleks di kota Roma pada masa itu. Demikian juga bagi kita umat Tuhan masa kini, yang saat ini kita tahu bersama bahwa tidak lama lagi bangsa kita Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih pemimpin. Jadi otomatis ada banyak warna, ada banyak pilihan yang tentunya berbeda-beda. Jangan karena hanya warna yang beda, jangan karena hanya pilihan yang beda, kemudian torang somo baku marah. Jangan torang somo saling sindir, baku sindir satu dengan yang lain. Somo bilang, oh kita calon lebih baik, kita calon lebih berkualitas. Tidak seperti itu, jangan. Karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan adalah kita harus memupuk kasih persaudaraan. Kita ini adalah semua saudara di dalam Tuhan. Tidak ada yang beda. Jadi kita harus saling topang satu dengan yang lain. Siapapun yang mau jadi, siapa calon yang akan menduduki nanti, kita berharap itu semua yang terbaik dari Tuhan. Dan sebagai sesama persekutuan anggota jemaat, jangan torang mau tercerai-berai, tetapi torang harus tetap satu hati. Harus saling berpegangan tangan, harus saling dorong-mendorong satu dengan lain, dan saling mendoakan.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih harus diwujudkan dan dihayati oleh orang percaya di sepanjang hidup. Dalam hal ini mengasihi bukan saja syarat untuk menjadi murid Kristus, melainkan suatu tindakan yang tetap dinamis dalam seluruh hidup orang percaya sebagai konsekuensi menjadi murid Tuhan. Jadi mengasihi harus menjadi gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Tuhan. Tindakan kasih itu dibuktikan dengan saling peduli antara seorang dengan yang lain. Karena itu, perenungan firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita semua agar tetap menjaga keutuhan persekutuan dengan saling memperhatikan, saling membantu, dan saling peduli. Itulah sebabnya berita tentang kasih tetap menjadi berita yang penting untuk disampaikan kapan dan dimanapun, agar semua semakin banyak orang hidup saling mengasihi tanpa syarat atau tanpa pamrih. Karena itu, marilah kita mau mengasihi bukan dengan berpura-pura atau bersandiwara, tetapi dengan bersungguh-sungguh, karena kasih yang demikian yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja saat ini, saya undang semuanya untuk berdiri. Dan marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk, dan saat ini kita akan berdoa syafaat. Marilah kita persiapkan kehidupan kita, mempersiapkan hati kita untuk berada bersama Tuhan dalam ungkapan-ungkapan doa kita yang akan kita naikkan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, kita sikap doa, kita tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, dengan menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih, karena Engkau Bapa yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai hari ini, saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Selalu Engkau anugerahkan dan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami
Untuk kami boleh bersekutu di hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Bapa di surga. Bahkan di dalamnya kami pun boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap perkataan firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu itu akan menjadi dasar iman yang kokoh bagi kami sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan Yesus Kristus. Firman-Mu yang akan menjadi petunjuk dalam hidup kami, apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan ini, biar kami dapat selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah jemaat-Mu, jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang, yang pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama. Mereka boleh datang mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah maunya Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampu memberi dan membawa hidup kami kepadamu Bapa di surga. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu memberkati kehidupan para jemaat-Mu dalam setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Yang hari ini Tuhan kami berdoa dari tempat ini di rumah-Mu yang kudus, untuk seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang saat ini tengah bergumul dengan kehidupan mereka masing-masing. Baik, ada yang bergumul karena masalah ekonomi, karena masalah pekerjaan, karena masalah rumah tangga mereka. Engkau yang lebih tahu Bapa di surga, apa yang sementara mereka hadapi saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menolong mereka dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Maka kami percaya Tuhan, ketika anggota jemaat-Mu mau berserah diri kepada Tuhan dan mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan dan mengangkat kedua tangan mereka untuk menyerahkan pergumulan mereka, maka kami percaya Engkau Allah yang bersemayam di sorga, yang akan menjamah dan memberikan jalan keluar bagi mereka dari setiap pergumulan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tengah bergumul karena dihadapkan dengan sakit. Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang mereka rasakan. Engkau yang lebih mengetahui keadaan mereka Tuhan, yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan untuk tubuh mereka. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap pengobatan yang tengah mereka lakukan. Obat-obat yang saat ini sementara mereka konsumsi untuk membantu proses penyembuhan mereka. Maka kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Lewat kematian-Mu di kayu salib, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka semua telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para janda duda, fakir miskin, anak-anak yatim piatu, bahkan orang-orang yang terlantar di luar sana, yang saat ini ada membutuhkan tumpangan, membutuhkan makanan dan minuman,
mereka yang berada dalam kekurangan saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami dan rasakan. Tetapi kami hanya mendukung dalam doa dan memohon kepadamu Tuhan. Engkau kiranya menolong mereka. Engkau kiranya memberkati kehidupan mereka dan membawa kelepasan bagi mereka Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka akan melihat nyata bahwa mereka punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang akan mampu melepaskan mereka dari setiap kungkungan kehidupan ini, dari setiap kutuk-kutuk yang mengikat, dari setiap kutuk kemiskinan, dari setiap kutuk yang mengikat karena dosa orang tua mereka. Maka kami percaya ketika mereka mau membuka hati mereka dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi Tuhan mereka, yang akan membawa kehidupan mereka untuk selalu berserah kepada Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar luas di muka bumi ini. Semua gereja yang mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan pelayanan, membawa jiwa kepada Tuhan, dan mengabarkan berita keselamatan untuk disampaikan di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya memberkati seluruh gerejamu yang menjadi wadah Tuhan di tengah dunia ini, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi penyambung lidah Tuhan di tengah dunia ini, agar umat Tuhan yang belum pernah tersentuh oleh firman Tuhan, yang rindu mencari Tuhan, maka mereka akan melihat bahwa karya Tuhan luar biasa di tengah gereja-gereja yang ada. Dan setiap gereja Tuhan mampu untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, lebih khusus kami berdoa untuk gereja kami, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM, mulai dari tingkat pucuk pimpinan, majelis gembala, bahkan sampai ke sidang-sidang wilayah yang ada. Engkau tahu Tuhan keberadaan dari gereja kami. Maka kami memohon Bapa di surga, ketika Engkau mempercayakan gereja Tuhan, gereja KGPM untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, maka kami percaya kami ini adalah wadah Tuhan, alat Tuhan untuk dipakai untuk mau mencari jiwa-jiwa yang hilang dan jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Tuhan. Kami mohon, mampukanlah kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, untuk mampu memberlakukan kasih Tuhan di tengah umat yang rindu datang kepadamu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap program dari sidang kami, sidang KGPM Tiberias Amurang. Mulai dari badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, yang saat ini tengah berupaya untuk menuntaskan setiap program yang ada. Kami mohon Bapa di surga, Engkau memberkati, mulai dari ketua BPS, Penatua Bapak Boy Tumiwa, bahkan mulai dari wakil ketua, sekretaris bendahara, sampai anggota. Engkau berkati Tuhan. Kami mohon kiranya roh hikmat, akal budi akan menjadi bagian mereka, yang diberikan tanggung jawab untuk membawa kami jemaat sidang Tiberias Amurang, agar lebih patuh dan taat dan ikhlas dalam pelayanan terhadap Tuhan, dan mau memberlakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk pimpinan majelis sidang, Bapak Gembala John Sagrang, sarjana teologi, yang telah Engkau tempatkan di jemaat kami untuk
membawa jemaat KGPM Tiberias Amurang dalam pengenalan akan Kristus secara pribadi. Kami percaya hamba-Mu ini Tuhan Engkau akan berkati. Engkau senantiasa akan mengaruniakan roh hikmat, akal budi, serta sukacita iman dalam melayani Tuhan. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjangkau setiap anggota jemaat yang ada di sidang Tiberias Amurang. Dia akan mampu menjadi hamba yang baik dan mampu memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati anggota keluarga yang ada, istri dan anak-anak, keluarga Sagrang Ratak, keluarga yang terus menopang Bapak Gembala dalam pelayanan yang dia lakukan. Maka diberkatilah keluarga mereka hamba-Mu Tuhan. Dikaruniakan sukacita iman dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan senantiasa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa yang ada di tengah-tengah umat Tuhan. Khususnya di sidang KGPM Tiberias Amurang. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk komisi aparat yang ada, bahkan pimpinan Kepelsus Lansia. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, dari masing-masing komisi, Bapak Ibu, pemuda remaja dan komisi anak. Bahkan dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok pelayanan 9. Begitu banyak hal yang kami gumuli Tuhan. Kami terbatas sebagai manusia. Kami penuh dengan kekurangan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Engkau Allah yang luar biasa. Dan pelayanan ini adalah milik Tuhan yang akan kami persembahkan sebagai pekerjaan yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Maka kuatkanlah kami Tuhan. Mampukanlah kami sebagai pimpinan komisi maupun pimpinan kelompok pelayanan. Baharuilah kami Tuhan. Dan teguhkanlah iman percaya kepadamu. Serta berikanlah kami semangat kerajinan yang menyala-nyala. Tidak kendor. Tetapi kami akan senantiasa kuat dalam melayani Engkau Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa di surga. Mampukanlah kami. Dan tolonglah kami. Agar kami mampu menjadi yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap anggota jemaat yang hari ini, bahkan di minggu yang berjalan ini, tengah merasakan sukacita iman. Lewat hari ulang tahun kelahiran pribadi, maupun ulang tahun pernikahan. Kami tidak dapat menyebut satu demi satu, tetapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang akan memberikan sukacita bagi mereka, memberkati apa yang mereka rasakan di hari ini, ketika mereka boleh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, ketika mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati setiap sukacita yang mereka alami dan rasakan, dan sempurnakanlah sukacita mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, ketika di masa-masa pandemi ini, kami sebagai anggota jemaat belum bisa untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Kami harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kami mohon Bapa di surga,
Kiranya Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi kami, agar kami boleh terlepas dari masalah ini Tuhan. Sehingga kerinduan dari seluruh anggota jemaat, bahkan kami para pelayan, para pimpinan yang ada, untuk bisa beribadah di rumah Tuhan, itu akan terselenggara, itu akan tercapai, karena Tuhan yang menolong dan mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, dari segala bentuk virus apapun itu, bahkan virus yang tengah merajalela saat ini. Kami mohon Tuhan, pembentengan Tuhan menjadi milik bagian kami. Engkau yang memagari kami dengan kasih setiamu Tuhan, sehingga kami semua terlindung, sehingga kami semua ada di dalam pembentengan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan, yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingatkan kata Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sebelum mendoakan persembahan yang telah kita berikan, saya akan membacakan sampul syukur yang masuk. Sampul syukur bulanan dari keluarga Tumiwa Mawicere, bulan Agustus Rp50.000.
Sampul syukur bulanan dari keluarga Duran Mononimbar bulan Agustus Rp10.000. Sampul syukur bulanan dari keluarga Patilima Pantau bulan Agustus Rp10.000. Sampul syukur bulanan keluarga Bapak Elvano Patilima bulan Agustus Rp10.000. Sampul syukur bulanan keluarga Tumiwa Mawicere bulan September Rp50.000. Sampul syukur bulanan keluarga Duran Mononimbar bulan September Rp10.000. Sampul syukur bulanan keluarga Bapak Elvano Patilima bulan September Rp10.000. Sampul syukur bulanan keluarga Patilima Pantau bulan September Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Duran Mononimbar bulan Agustus September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Lauren Saronsyong bulan Agustus Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Lauren Saronsyong bulan September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Lauren Saronsyong bulan Agustus September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Bahihi Repi bulan Agustus Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Bahihi Repi bulan September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Tampung Angoy Pangkei bulan Agustus Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Tampung Angoy Pangkei bulan September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Bapak Markus Pangkei bulan Agustus Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Bapak Markus Pangkei bulan September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Tampung Angoy Pangkei bulan Agustus September Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Bahihi Repi bulan Agustus September Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Bapak Markus Pangkei bulan Agustus September Rp10.000. Sampul perpuluhan keluarga Frans Winokan Rp250.000. Kita akan mendoakan persembahan dan sampul syukur yang masuk. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan dan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang senantiasa taat berjuang dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk selalu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Saat ini kita datang pada warta gereja. Untuk warta pada Minggu 15 November 2020, jemaat yang diberkati Tuhan,
Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, Kesaksian, dan Pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah Minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan begitu baik. Meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Atas nama BPS PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini, Kadim yang terkasih Penatua Wehelena Thomas, pendamping Kadim Diaken Marklov Umbo, dan Penatua Dr. Anda Ane Keturangan, Koordinator Ibadah Penatua Aldi Watupongo SE, Prokantor Diaken Fon Mandalika, pianis Bapak Herman Winokan, multimedia Pemuda Yosua Sagrang, sarjana teknik. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama BPS dan PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi di saat ini lewat live streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua Bapak dan keluarga masing-masing. Kita mendengarkan laporan keuangan. Setoran pundi tanggal 8 sampai dengan 14 November 2020. Tanggal 8 November, setoran pundi ibadah Minggu kelompok pelayanan 2 Rp92.000, kelompok pelayanan 6 Rp43.000, kelompok pelayanan 8 Rp100.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 1 ibadah Minggu tanggal 1 November 2020 Rp40.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 1 Minggu pertama Oktober Rp45.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 2 ibadah Minggu tanggal 1 November 2020 Rp92.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 2 Minggu 1 November 2020 Rp40.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 6 Minggu pertama November 2020 Rp50.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 Minggu pertama November 2020 Rp40.000. Setoran pundi kelompok pelayanan ibadah hari ulang tahun adik Frigia Umbo Rp85.000. Setoran pundi ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Rp141.000. Tanggal 1 November 2020 Rp215.000. Tanggal 8 November 2020 Rp205.000. Jumlah Rp560.000. Setoran pundi ibadah HUT KGPM tanggal 29 Oktober 2020 Rp75.000. Jumlah Rp636.000. Tanggal 11 November, setoran Komisi WKI Minggu pertama November 2020 Rp144.000. Setoran Komisi WKI Minggu kedua November Rp128.000. Setoran pundi Komisi Pemuda Minggu
Minggu kedua Oktober 2020 Rp43.000. Setoran pundi Komisi Pemuda minggu ketiga Oktober 2020 Rp44.000. Setoran pundi Komisi Pemuda minggu keempat Oktober 2020 Rp43.000. Setoran Komisi Pemuda minggu 1 November, minggu pertama November 2020 Rp45.000. Setoran pundi Kapelsus Lansia minggu pertama November 2020 Rp90.000. Setoran pundi Kapelsus Lansia minggu kedua November 2020 Rp94.000. Setoran pundi Kelompok Pelayanan 8 Ibadah HUT Pernikahan Keluarga Kalantau Baharu Rp40.000. Untuk tanggal 14 November, setoran pundi Kelompok Pelayanan 8 Ibadah Hari Ulang Tahun Diaken Stanley Pogaga Rp63.000. Setoran pundi Kelompok Pelayanan 8 Minggu kedua November 2020 Rp50.000. Jumlah Rp1.411.000. Rekapitulasi saldo bulan Oktober Rp22.866.482. Penerimaan bulan Oktober November 2020 Rp4.923.000. Pengeluaran bulan November 2020 Rp4.225.000. Saldo Rp20.364.482. Saldo kas harian Rp7.683.264. Saldo bank Rp15.881.218. Demikian warta untuk atau laporan keuangan. Kita lanjut kepada informasi untuk petugas minggu ibadah di minggu pagi tanggal 22 November 2020 minggu depan. Kadim Penatua Ibu Grace Mokogibung. Pendamping Kadim Majelis Kelompok Pelayanan 9. Koordinator Ibadah Penatua Bapak Doni Runtuene. Prokantor Penatua Ibu Sarce Poli Itumbelaka. Pembaca warta Penatua Bapak Stanley Tumbel. Informasi juga untuk ibadah Komisi Kapelsus Lansia dan Kelompok Pelayanan di minggu berjalan ini. Ibadah Komisi PKB dan WKI sidang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi. Kadim Penatua Ibu Alce Sondak SE. Prokantor Diaken Bapak Julius Dandel. Pendamping BPS PMS Diaken Ibu Yunita Rindo SPD dan Penatua Ibu Anace Pangkei. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadim Penatua Pemuda Aldi Watupongo SE. Prokantor Penatua Bapak John Lima Sahengke. Pendamping BPS PMS Penatua Bapak Doni Runtuene dan Penatua Ibu Alce Sondak SE. Ibadah Kapelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadim Penatua Ibu Dr. Randa Anak Keturangan. Prokantor Penatua Ibu Sarce Poli Itumbelaka. Pendamping BPS PMS Penatua Bapak John Lima Sahengke dan Penatua Ibu Yoke Tampi.
Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai 9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Kadim Penatua Ibu Yoko Tampi, Prokantor Diaken Ibu Fona Mandalika, pendamping BPS PMS Penatua Pemuda Aldi Watupongo SE, dan Penatua Ibu Sarce Poli Itumbelaka. Kepel pendamping ke kelompok pelayanan 8 dan kelompok pelayanan 9. Sekaligus juga menginformasikan untuk petugas ibadah untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Berikut yang kami bacakan daftar hari ulang tahun di minggu berjalan ini. Remaja Daryl Tewu pada tanggal 15 November 2020, kelompok pelayanan 6, hari ulang tahun yang ke-15 tepat juga tanggal 15 November 2020. Remaja tanggal 17, remaja Celsia Pangkei, umur 18 tahun, kelompok pelayanan 6. Pada tanggal 19 November 2020, Penatua Wilhelmina Thomas, umur 48 tahun, kelompok pelayanan 6. Ya, yang tertulis 48, yang sebetulnya 49 tahun yang menjadi kadim hari ini. Dan pada tanggal 20, remaja Dewi Kalanto, umur pemuda Dewi Kalanto, umur 20 tahun, kelompok pelayanan 8. Dan tanggal 21, adik Brian Oro, umur yang ke-5 tahun, kelompok pelayanan 3. Dan jemaat yang akan bersyukur di minggu berjalan ini akan didoakan oleh Kadim setelah warta gereja ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Iya, sudah didoakan tadi. Demikian warta gereja ibadah minggu pagi saat ini. Atas perhatian kita semua dan seluruh jemaat yang beribadah di rumah, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Ada tambahan informasi untuk jemaat bahwa kalau tadi dalam warta gereja ada penulisan jadwal pendamping couple dalam ibadah kelompok pelayanan. Dan kalau minggu lalu yang mendampingi pelayanan kelompok pelayanan 8 dan kelompok pelayanan 9. Dan minggu berjalan ini akan mendampingi pelayanan kelompok pelayanan 1 dan kelompok pelayanan 3. Jadi minggu berjalan ini akan mendampingi pelayanan kelompok pelayanan 1 dan kelompok pelayanan 3. Dan ada informasi yang kami terima tentang nama-nama anak-anak di KGPM Sidang Tiberias Amurang yang menjadi penerima beasiswa PIP untuk SMA, SMK, dan SMP. Jadi untuk tingkat SMA, SMK ada 6 orang. Yang pertama Daryl V. Tewu, Fijel SC Sondak,
Presi SM Dandel, Juneli AF Pongo, Rifano R Mokodompit, dan Arfi A Potupongo. Dan untuk SMP ada 4 orang. Pertama, Christian Ki Kalalo, Gabriel C Pogaga, Safira I Tandayu, dan terakhir Febrian N Kalanto. Jadi di sidang kita ada 10 orang yang akan menerima beasiswa dan diinformasikan kepada orang tua dan anak-anak ini yang bersangkutan untuk hadir pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dan berkumpul di rumah gereja jam 10 pagi karena akan ada petugas yang akan menyampaikan beberapa hal tentang penyaluran beasiswa yang dimaksud. Demikian informasi tambahan dan diharapkan kepada orang tua untuk berinisiatif menjemput informasi kalau masih ada yang kurang atau yang perlu diperjelas. Hubungi BPS PMS, dalam hal ini Sekretaris Sidang. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Maka semuanya saya jemput untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja di wilayah ini. Untuk berjalan bersama dan melayani bersama, sambil mengingatkan kata Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita sambut dengan pujian yang berkata, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat tetap berdiri dan kita menyanyi Mars KGPM.
Hiduplah, hiduplah, hidup KGPM. Majulah, majulah, maju KGPM. Gereja kita, gereja nasional, gereja radikal reformasi, tetap menjunjungkan Pancasila serta mengemban ampera. Jemaatnya tetap setia bela Ibu Pertiwi dengan jiwa reformasi, maju terus pantang mundur, tetap berjuanglah, pertahankan dan kembangkan gereja kita, dan wartakanlah terus, gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah, bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi. Tetap berjuanglah, pertahankan dan kembangkan gereja kita, dan wartakanlah terus, gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah, bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi selamanya. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh.